Udah dilamar orang kaya, malah mau nikah sama tukang ojek. Kamu tuh ya, dasar anak kurang ajar. Nggak tahu terima kasih sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang gadis sederhana dari keluarga terpandang membuat keputusan mengejutkan. Dengan menolak lamaran pria kaya dan memilih menikah dengan seorang pengemudi ojek online yang berpenampilan kumuh, berjaket robek, dan mengendarai motor tua. Namun, di hari pernikahannya berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Bukan ucapan selamat yang datang, justru hinaan, tawa ejekan, dan cemoohan dari keluarga, sahabat, hingga seluruh tamu undangan. Perempuan itu berjalan ke pelaminan sambil menangis, menahan luka batin yang dalam. Namun, saat akad nikah berlangsung, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata seorang pengemudi ojek online itu adalah sahabat semuanya. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit mendung menggantung di atas sebuah desa kecil yang tenang. Angin berembus pelan, seolah ikut menahan napas menyaksikan sebuah peristiwa yang tak biasa terjadi di kampung itu. Hari ini, rumah keluarga besar Haji Marzuki tampak ramai. Pagar dibalut janur kuning, deretan kursi tamu sudah rapi berjajar, dan pelaminan berdiri megah di tengah halaman. Namun, suasana di balik keindahan dekorasi itu tidak seindah harapan seorang gadis bernama Naila. Naila duduk diam di kamar pengantin, mengenakan gaun putih sederhana yang menempel lembut di tubuhnya. Wajahnya tertutup veil tipis, namun sembab matanya tak bisa disembunyikan. Di tangannya tergenggam tisu lusuh yang basah oleh air mata. Ia menunduk, tak berani menatap ke cermin. Ibu tidak akan ridho kalau kamu tetap nekat menikah sama tukang ojol itu. Naila, suara ibunya, Bu Wati, menggelegar di luar pintu kamar sejak pagi tadi. Sudah banyak yang antri ingin melamar kamu, anak gadis satu-satunya keluarga Haji Marzuki. Tapi kamu malah pilih lelaki miskin yang tiap hari bau bensin dan keringat. Ucapan itu menghantam Naila seperti duri. Tapi keputusannya sudah bulat. Ia mencintai Fahri bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Hanya itu yang ia butuhkan di dunia yang penuh kepalsuan ini. Beberapa menit kemudian, iringan salawat terdengar. Pertanda pengantin pria telah datang. Semua kepala menoleh. Beberapa tamu menahan tawa. Sebagian lagi berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Itu dia pengantinnya, tukang ojol. Astagfirullah, Naila cantik-cantik kok bisa jatuh ke pelukan lelaki kayak gitu. Jaketnya robek, lihat tuh helmnya kusam banget. Fahri melangkah masuk ke halaman rumah. Jaket hijau mudanya kotor, seperti belum sempat dicuci. Wajahnya tampak letih, rambutnya acak-acakan. Tapi langkahnya tenang. Di tangannya tergenggam helm, seperti tak ingin melepas identitasnya meski hanya hari ini. Di sisi pelaminan, Naila bangkit dari duduknya. Menatap pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Matanya kembali basah. Bukan karena menyesal, tapi karena sakit hati melihat semua orang yang mencibir, termasuk beberapa sepupu dan sahabatnya sendiri, yang dulu sering memuji kesetiaan Naila. Tak satu pun dari mereka menyambut Fahri. Bahkan, adik Naila sendiri memilih membalikkan badan. Penghulu sudah duduk di depan meja kecil. Akad akan segera dimulai. Namun sebelum itu, suara tawa keras terdengar dari salah satu tamu. "Heh, Fahri, mau akad ya? Jangan lupa baca bismillah dulu, siapa tahu rezekimu berubah jadi tukang becak." Tawa itu disambut gelak sorak. Fahri tidak menoleh. Ia tetap berjalan dan duduk tenang di depan penghulu, tepat di sebelah Haji Marzuki yang memasang wajah masam. Naila duduk di sisi lain, tangan gemetar memegang tisu. Di belakang mereka, tamu-tamu menatap sinis. Beberapa memegang ponsel, merekam diam-diam.
Hinaan, cibiran, dan tawa pelan bergema, mencabik-cabik suasana suci yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi dua insan. Namun tak ada yang tahu bahwa tak lama lagi setiap tawa itu akan membeku, setiap cemooh akan berbalik jadi penyesalan, dan setiap hinaan akan tertelan ludah sendiri. Karena satu fakta besar, sedang menunggu untuk terungkap. Suara angin seolah terhenti ketika penghulu mulai membaca akad nikah. Tangan Fahri diletakkan tenang di atas paha, sementara mata Haji Marzuki masih memancarkan keraguan. Di samping kiri, Naila tak henti menyeka air matanya, meski veil pengantin sudah basah. Sementara dari kejauhan, suara berbisik-bisik makin nyaring terdengar. Benar-benar memalukan. Anaknya Haji Marzuki nikah sama tukang ojek online, astagfirullah. Entah apa yang merasuki Naila, padahal dia bisa dapat siapapun. Namun Fahri tetap diam. Wajahnya dingin. Sorot matanya tajam menatap meja akad, seolah tak ada yang bisa menyentuh harga dirinya. Jaket hijau, mudanya masih menempel, walau lusuh, penuh debu, dan sedikit basah oleh keringat. Tapi tak sedikit pun ia menunjukkan rasa malu. Penghulu pun memulai dengan suara mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fahri Al-Ghifari bin Bapak Umar Said. Sekonyong-konyong, ruangan yang tadinya gaduh menjadi hening. Beberapa tamu saling pandang. Fahri, siapa? Fahri Al-Ghifari bin Umar Said. Apa aku salah dengar? Wajah beberapa pria dewasa berubah tegang. Ibu-ibu yang tadinya mencibir, mulai menundukkan kepala. Beberapa orang tua yang mengenal nama itu tampak saling memandang dengan mata membelalak. Nama Umar Said bukan nama sembarangan. Itu adalah nama seorang pengusaha besar yang sempat menghilang dari dunia bisnis setelah mengalami kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Seluruh asetnya diwariskan kepada seorang anak angkat yang tak pernah muncul di hadapan media. Jangan-jangan, mustahil, masa dia? Fahri menatap lurus ke arah penghulu. Ia tahu momen ini akan datang, tapi ia tetap memilih diam. Karena baginya cinta Naila adalah satu-satunya alasan kenapa ia tetap menyembunyikan jati dirinya selama ini. Akad pun berlangsung dengan khidmat, tanpa musik, tanpa tepuk tangan, tanpa tawa, hanya suara angin dan degup jantung dari setiap orang yang mulai merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Setelah ijab kabul selesai diucapkan, suara sah terdengar dari para saksi. Namun tak ada yang bersorak gembira. Tak ada tepuk tangan. Bahkan, tak ada yang berani berbicara. Tiba-tiba dari sisi kiri tenda, seorang pria tua berkacamata gelap, mengenakan jas hitam elegan, berjalan perlahan mendekat. Di belakangnya, 4 pria muda berjas turut menyusul. Mereka membawa satu koper besar berwarna hitam dan satu map coklat yang dijaga dengan hati-hati. Mata semua orang kini tertuju pada pria tua itu. Ia berdiri tepat di depan Fahri, lalu menundukkan badan dengan sopan. Selamat menempuh hidup baru, Tuan Fahri. Semua dokumen perusahaan kini sudah dipindahkan atas nama Anda. Koper diserahkan. Di atasnya tertera tulisan surat kepemilikan saham dan aset Umar Said Group. Hening. Suara ponsel-ponsel yang semula merekam dengan tujuan mengejek, kini berhenti. Beberapa tangan bergetar. Ibu Naila bahkan nyaris tak bisa berdiri. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar satu kata pun. Tamu-tamu yang tadi bersorak kini menutup mulut sendiri. Beberapa terduduk lemas. Sementara pengantin pria hanya tersenyum tipis. Ia membungkuk pada pria tua itu. Terima kasih sudah menjaga semuanya selama ini, Pak Halim. Lalu ia menatap Naila. Tatapan penuh ketulusan. Tatapan seorang pria yang selama ini dicemooh, padahal sedang menjaga harga diri orang-orang di sekitarnya. Tangis Naila kini berubah arah. Bukan lagi tangis karena dihina. Bukan pula tangis karena kecewa. Tangis itu kini mengalir karena haru. Karena rasa lega. Karena Allah membalikan segalanya. Tepat di hari pernikahannya. Ia menatap Fahri, pria yang selama ini dianggap tak pantas oleh semua orang. Pria yang bahkan sempat diminta untuk membatalkan pernikahan hanya karena profesinya sebagai ojol. Tapi kini, pria itu berdiri dengan kepala tegak,
memegang koper warisan perusahaan besar. Tanpa ada kesombongan sedikit pun di wajahnya. Tamu-tamu undangan mulai bereaksi satu persatu. Astagfirullah, jadi ini semua beneran. Fahri, anak angkat Umar Said. Ya Allah, tadi aku sempat hina dia, ya Allah. Salah satu sepupu Naila yang tadi sempat menertawakan Fahri di depan semua tamu. Kini menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia menggenggam roknya erat-erat, seolah ingin menghilang dari tempat itu. Tak jauh dari sana, sahabat Naila yang sebelumnya mengejek dan berkata, "Menikah sama ojol, mau makan bensin tiap hari?" Kini terduduk di kursi plastik, menutup wajah dengan telapak tangan. Di sisi panggung, Ibu Naila berdiri lemas. Tangannya bergetar, langkahnya mundur perlahan. Ia teringat kata-kata kasarnya pagi tadi, saat ia mendorong Naila hingga hampir jatuh dari tangga kamar. "Aku malu punya anak yang lebih milih lelaki jalanan daripada anak juragan beras. Kau bikin malu keluarga ini, Naila." Kini ia tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh. Ia menggenggam baju batiknya, berusaha menahan isak. Tapi semuanya sudah terlambat. Penghulu yang tadi hanya fokus pada akad, kini menatap Fahri dengan rasa hormat. Ia memegang map coklat yang baru saja diserahkan pria berjas tadi. Ini surat resmi dari notaris ternama. Semua aset, saham, dan properti atas nama almarhum Umar Said benar-benar dipindahkan ke saudara Fahri Al-Ghifari. Suasana berubah. Tamu-tamu yang tadi bersandar santai di kursi, kini duduk tegak. Beberapa bahkan berdiri. Tak sedikit yang ingin mendekat untuk mengucapkan selamat, tapi tak ada yang berani. Sosok yang mereka hina, kini berdiri terlalu tinggi untuk disentuh. Fahri menoleh ke arah kerumunan tamu. Ia tahu mereka semua pernah mengoloknya, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam tangan Naila, menuntunnya turun dari pelaminan menuju area tengah halaman. "Maaf, kami tak butuh pelaminan mewah untuk bahagia," ucap Fahri pelan. "Yang kami butuh hanya doa yang tulus." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Sederhana, tapi menghantam dada setiap orang yang hadir. Beberapa ibu-ibu mulai menangis diam-diam. Para pria dewasa menundukkan wajah. Anak-anak yang tadi ikut tertawa karena ikut-ikutan, kini melihat sekeliling tanpa mengerti kenapa semua orang mendadak bungkam. Naila bersimpuh di hadapan ibunya. "Ibu, aku tidak pernah ingin membuat ibu malu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura mencintai orang lain hanya karena kekayaan. Fahri mencintaiku sejak aku bukan siapa-siapa." Tangisan meledak. Ibu Naila jatuh berlutut, memeluk anak gadisnya erat. "Maafkan ibu, maafkan. Ibu salah." Fahri hanya menatap langit. Di balik langit mendung itu, ia tahu ada tangan Allah yang membalikan segalanya. Meski wajah-wajah penuh penyesalan mulai bermunculan, luka di hati Naila tak mudah terhapus begitu saja. Sore itu, setelah akad selesai dan tamu-tamu mulai bubar dengan kepala tertunduk, suasana rumah keluarga Haji Marzuki terasa hampa. Tak ada iringan musik, tak ada tarian, bahkan tak ada hidangan yang disentuh. Semua terasa beku, seolah waktu ikut membeku bersama rasa malu yang menggantung di udara. Fahri menggenggam tangan Naila erat, lalu membawanya keluar dari pelaminan menuju pekarangan belakang rumah. Di sanalah, untuk pertama kalinya sejak pagi, mereka bisa bicara tanpa dikelilingi tatapan penuh kebencian. "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi," bisik Naila. Suaranya pelan, matanya masih sembab. Fahri menatapnya penuh kasih. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku datang ke hidupmu bukan membawa harta. Tapi aku ingin jadi laki-laki yang menjaga kamu, meski semua orang membenciku." Naila memejamkan mata. Ucapan itu jauh lebih berharga dari semua pengakuan kekayaan yang baru saja ia saksikan. Di sisi lain halaman, Bu Wati duduk di kursi rotan. Wajahnya tertunduk, tangan kirinya memegang sapu tangan yang basah oleh air mata. Haji Marzuki berdiri kaku di sampingnya, tak banyak bicara. Ia merasa tertampar keras oleh kenyataan. "Pak, kita sudah mempermalukan anak kita sendiri," ucap Bu Wati pelan, nyaris tak terdengar. "Dan kita mempermalukan menantu yang ternyata lebih terhormat dari siapapun yang pernah kita kenal,"
beberapa saudara jauh yang masih duduk di deretan belakang mulai berkemas pulang. Tak seorang pun yang berani mendekati pengantin, padahal di awal mereka berebut foto dan ingin selfie bersama pelaminan. Kini, yang tersisa hanya rasa sesal yang terlalu pahit untuk ditelan. Sementara itu, pria berkacamata yang sebelumnya membawa koper, kembali mendekat ke arah Fahri. "Maaf Tuan Fahri, wartawan mulai mencium kabar. Kami bisa atur konferensi pers besok di Jakarta, jika Anda siap mengumumkan diri." Fahri menggeleng pelan. "Tidak, aku belum ingin dunia tahu siapa aku." Ia menoleh pada Naila. "Biarkan mereka tahu, aku hanya suami dari seorang wanita yang paling berani memperjuangkan cinta, meski seluruh dunia menentangnya." Naila menatapnya dengan mata berkaca. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Di depan rumah, tampak beberapa tetangga yang dulu ikut menyebar kabar buruk tentang Naila, kini berdiri kikuk. Mereka ingin mengucapkan selamat, tapi mulut mereka terkunci oleh rasa malu yang terlalu besar. Salah satu dari mereka, seorang ibu paruh baya, akhirnya memberanikan diri maju. "Nak Fahri, Nak Naila, maafkan kami tidak tahu." Fahri hanya menatap lembut. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu, tapi saya ingin semua orang tahu, menilai orang dari penampilan hanya akan menjerumuskan hati kita pada kesombongan." Ibu itu menangis di tempat. Ia langsung memeluk Naila, yang hanya diam, tak bisa berkata-kata. Matahari mulai tenggelam. Senja merayap pelan, membawa kehangatan yang perlahan menggantikan dinginnya hinaan yang sempat memenuhi hari itu. Namun satu hal yang tak pernah bisa dihapus adalah luka yang ditorehkan oleh mereka yang terlalu cepat menilai dan terlalu lambat untuk menyadari. Malam turun perlahan. Langit desa yang tadi diselimuti awan kini menampilkan bintang-bintang kecil yang menggantung malu, seolah ikut menyaksikan sisa-sisa luka dari pernikahan paling menggemparkan yang pernah terjadi di kampung itu. Fahri duduk di beranda rumah kecil di sebelah rumah keluarga Haji Marzuki. Rumah sederhana itu dulu sering dilewati orang-orang tanpa dilirik. Tapi malam ini, rumah itu diterangi lampu-lampu hangat dan dijaga oleh 2 mobil hitam yang diparkir di sisi pagar. Di dalamnya, Naila mengganti gaun putihnya dengan gamis sederhana berwarna biru langit. Ia menatap wajahnya di cermin, masih tak percaya bahwa semua telah berubah hanya dalam hitungan jam. Dari wanita yang dihina, menjadi istri seorang pewaris konglomerat. Namun dalam hatinya Naila tahu, semua ini tidak terjadi begitu saja. Ia teringat pertama kali bertemu Fahri, seorang pemuda asing yang kerap membantunya mengantar sembako untuk warga kurang mampu. Saat itu, Fahri mengenakan jaket ojolnya, mengendarai motor tua yang suaranya kasar. Tak pernah sekalipun ia menyebut siapa dirinya. Bahkan, setiap kali Naila menawarkan makan siang, Fahri menolaknya dengan halus. "Aku hanya ingin bantu, bukan numpang makan," katanya kala itu. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah mulai sepi, Naila menghampiri Fahri yang duduk memeluk lutut di beranda, menatap langit. "Kamu tahu, saat pertama kali aku bilang mau nikah sama kamu, aku cuma punya satu ketakutan," ucap Naila pelan. Fahri menoleh. "Apa itu?" "Aku takut. Bukan karena kamu tukang ojol, tapi karena aku tahu dunia ini terlalu jahat sama orang baik yang tidak punya apa-apa." Fahri tertunduk. Suaranya parau. "Dan aku memilih jadi tukang ojol. Justru karena aku ingin tahu siapa yang akan tetap berdiri di sisiku saat aku bukan siapa-siapa." Ia melepas helm yang masih ada di sampingnya, lalu membuka resleting jaket lusuh itu. Di baliknya tampak kemeja putih rapi yang telah dipakai sejak pagi, tertutup debu dan keringat. Di saku kirinya tergantung lencana kecil, dengan logo perusahaan besar milik almarhum ayah angkatnya. Jaket ini bukan cuma penutup badanku, tapi ini adalah ujian buat aku dan buat semua orang. Naila duduk di samping Fahri. Ia memegang lencana kecil itu dengan tangan gemetar. "Dan aku lulus?" bisiknya. Fahri menatap matanya dalam-dalam. "Kamu bukan cuma lulus, Naila. Kamu satu-satunya orang yang tidak pernah buta oleh apapun, selain hati." Mereka saling menatap. Tidak ada kemewahan malam itu,
Tidak ada pesta, tidak ada kembang api. Tapi dari beranda kecil yang diterangi lampu kuning tua, ada cinta yang tumbuh lebih besar dari istana manapun. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan. Beberapa orang dari desa sebelah datang, membawa surat undangan yang baru sampai siang tadi. Mereka terlambat hadir ke pernikahan. Salah satu dari mereka berkata, "Kami dengar pengantinnya tukang ojol. Benar ya?" Fahri berdiri, melangkah pelan menghampiri mereka. "Benar, saya tukang ojol. Dan saya juga putra angkat Umar Said, pemilik perusahaan Nusantara Jaya Group." Orang-orang itu terdiam. Fahri menatap mereka satu persatu, lalu berkata tenang, "Tapi yang lebih penting, saya adalah suami dari wanita paling berani di dunia." Malam itu, di bawah langit desa, tak ada yang lebih terang daripada hati dua orang yang telah melewati badai, dan tetap memilih untuk saling menggenggam. Pagi harinya, cahaya matahari menyelinap masuk lewat celah jendela kayu. Burung-burung bersautan menyambut hari baru yang jauh berbeda dari kemarin. Naila bangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit kamarnya, lalu duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Semua yang terjadi masih terasa seperti mimpi. Ia mengenakan kerudung tipis dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Fahri sudah duduk rapi mengenakan kemeja bersih dan celana panjang hitam. Wajahnya masih lelah, tapi matanya bersinar tenang. "Selamat pagi, istriku," ucapnya lembut. Naila tersenyum malu. "Selamat pagi, suamiku." Fahri berdiri dan mengulurkan tangan. "Ayo, ikut aku. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Tanpa banyak tanya, Naila mengikutinya keluar rumah. Mereka berjalan melewati gang kecil di belakang rumah Haji Marzuki. Beberapa tetangga yang melihat mereka langsung menunduk, tak berani menatap wajah Naila setelah kejadian kemarin. Mereka akhirnya tiba di sebuah lahan kosong di ujung kampung. Di sana berdiri sebuah bangunan besar yang baru saja direnovasi. Dindingnya mengilap, cat putih dan abu-abu menghias tiap sisi, dan papan nama besar di atas gerbang bertuliskan Rumah Singgah Umar Said, cabang desa Karya Mulia. Naila tertegun. Fahri membuka pintu pagar dan mempersilakan istrinya masuk. Di dalam tampak beberapa ruangan rapi, rak buku anak-anak, dapur umum, serta tempat tidur bersih. Beberapa ibu dan anak-anak yatim sudah mulai berdatangan, menyambut dengan wajah gembira. "Aku tahu kamu pernah bilang ingin suatu hari nanti punya tempat untuk bantu orang-orang kecil yang selama ini terpinggirkan," kata Fahri pelan. "Jadi ini adalah kado pernikahan untukmu. Dari seluruh warisan yang kuterima, ini yang paling dulu ingin aku bangun." Naila menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membasah. Ia memandang sekeliling, tak percaya bahwa mimpinya benar-benar diwujudkan oleh pria yang dulu ia bela di hadapan semua orang. "Fahri, ini terlalu indah." Fahri menggenggam tangan Naila. "Bukan karena aku kaya, Naila, tapi karena kamu adalah alasan kenapa aku percaya bahwa memberi itu lebih berharga daripada sekadar memiliki." Tak lama kemudian, beberapa mobil hitam masuk ke halaman rumah singgah. Dari dalamnya keluar para wartawan dan kameramen, lengkap dengan mikrofon dan kamera profesional. Salah satu wartawan senior menghampiri. "Maaf, Tuan Fahri. Kami hanya ingin meliput sedikit tentang yayasan ini. Apakah Anda bersedia diwawancarai?" Fahri menatap Naila, lalu menjawab tenang. "Aku akan bicara, tapi bukan tentang diriku. Aku ingin bercerita tentang perempuan yang pernah dihina seluruh kampung karena menikah dengan tukang ojol, dan bagaimana dia mengajarkan dunia tentang arti keberanian." Naila hanya bisa menunduk. Air matanya tak berhenti mengalir, tapi kali ini itu adalah air mata kemenangan. Bukan kemenangan karena harta, tapi kemenangan karena ketulusan, telah membungkam seluruh hinaan yang pernah menusuk hatinya. Kabar tentang pernikahan Naila dan Fahri menyebar cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke kota sebelah. Semua orang ingin tahu, bagaimana mungkin seorang pria ojol yang setiap hari terlihat lusuh dan kotor, ternyata menyimpan identitas sebesar itu. Tapi tak sedikit pula yang mulai merasa terancam. Salah satunya adalah Rizky, pria kaya yang dulu melamar Naila dengan mewah, namun ditolak karena sikap angkuhnya.
Ia adalah anak dari pengusaha beras terbesar di wilayah itu, dan dulu menjadi kebanggaan keluarga Haji Marzuki. Sampai Fahri muncul. Rizky datang ke rumah keluarga Naila tanpa diundang, dengan setelan jas mahal dan parfum menyengat. Langkahnya cepat, penuh amarah yang dibungkus dengan senyum sinis. Di ruang tamu, ia langsung bicara tanpa basa-basi. Pak Haji, Bu Wati, saya tidak habis pikir kalian rela menikahkan anak kalian dengan orang seperti Fahri. Hanya karena kabar warisan, kalian langsung menerima. Apa semurah itu harga diri kalian? Haji Marzuki menatap tajam. Kau tidak tahu apa yang sudah terjadi, Rizky. Fahri bukan sekadar pewaris. Dia lebih punya hati dan adab dibanding kamu, yang dulu menghina anakku hanya karena dia tak mau dipamerkan di media sosialmu. Bu Wati menimpali dengan suara parau. Kami dulu juga salah menilai Fahri, tapi kami belajar dari luka yang anak kami alami sendiri. Rizky tertawa kecil, sinis. Saya tahu siapa Fahri. Saya tahu dia pura-pura jadi miskin biar bisa main drama begini. Dunia ini bukan panggung sandiwara, Pak Haji. Tiba-tiba suara Fahri terdengar dari arah pintu. Betul, dunia ini bukan sandiwara. Tapi sayangnya, terlalu banyak orang yang hidup hanya untuk pamer peran, bukan menunjukkan siapa dirinya. Semua menoleh. Fahri berdiri tegak tanpa jaket ojol. Hanya mengenakan kemeja putih bersih dan celana abu-abu sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, wibawanya memancar lebih kuat. Rizky tersenyum kecut. Jadi sekarang kamu sok bijak? Dulu kamu hina, sekarang kamu suci. Fahri melangkah pelan. Aku tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tapi aku tahu siapa diriku. Aku lahir bukan dari keluarga kaya. Tapi aku diajari bahwa menghargai orang lain adalah harta yang tidak akan pernah turun nilainya. Rizky mencibir. Kalau kamu benar-benar kaya, kenapa dulu tetap hidup susah? Fahri menatapnya dalam. Karena aku sedang belajar. Belajar memahami luka yang tidak bisa dibayar dengan uang. Belajar menjadi orang kecil, agar kelak saat aku besar, aku tidak menjadi sombong seperti kamu. Ucapan itu menghentak seluruh ruangan. Rizky menggertakkan gigi, tapi ia tak punya lagi kekuatan untuk membalas. Semua orang di ruangan itu tahu, siapa yang benar, siapa yang kalah. Ia memilih pergi. Langkahnya berat, pundaknya jatuh. Bukan karena kehilangan Naila, tapi karena kehilangan harga diri yang tak bisa ia beli dengan semua uang yang ia punya. Setelah Rizky pergi, Fahri duduk di samping Naila. Aku tak akan pernah memaksakan siapa aku pada siapapun. Biarlah dunia tahu dari perbuatanku, bukan dari penampilanku. Naila menatapnya sambil menahan tangis. Kau menyelamatkanku, dan kau juga menyelamatkan martabat keluargaku. Fahri menggeleng pelan. Yang menyelamatkan kita adalah kejujuran. Di luar rumah, warga mulai berdatangan. Tapi kali ini bukan untuk menertawakan, melainkan membawa bunga dan makanan, ingin meminta maaf dan memberi selamat. Tapi Fahri tetap tenang. Ia membuka pintu, menyambut mereka satu persatu, tanpa amarah. Karena bagi Fahri, harga diri sejati tidak ditentukan oleh siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling rendah hati. Beberapa hari berlalu sejak hari pernikahan yang mengguncang kampung itu. Nama Fahri mulai dikenal, bukan karena warisan yang ia miliki, tapi karena sikapnya yang lembut, rendah hati, dan tidak pernah sekalipun membalas hinaan orang-orang dengan kemarahan. Setiap pagi, ia masih mengenakan jaket ojolnya, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengantar anak-anak yatim ke sekolah dengan motor tuanya. Ia tahu akan selalu ada orang yang menilai dari tampilan luar, tapi ia tidak peduli. Hari itu, ketika matahari belum tinggi, Naila sedang menyapu halaman depan rumah singgah yang mereka kelola bersama. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Beberapa anak-anak kecil bermain di sudut halaman, tertawa riang. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun turun dari dalam, mengenakan baju warna pastel dan kacamata hitam. Di belakangnya, seorang pria tua dengan tongkat ikut turun. Berjalan pelan tapi pasti.
Fahri yang baru saja pulang dari masjid melihat mereka dari kejauhan. Ia terdiam, nafasnya tertahan, matanya menatap lekat pada pria tua itu. Langkahnya pelan mendekat. "Pak," suaranya bergetar. Pria tua itu menatap Fahri, senyum di wajahnya langsung merekah. Lalu dengan suara serak ia menjawab. Akhirnya, "Kamu ingat aku, Fahri?" Itulah Pak Jafar, sahabat mendiang Umar Said, yang dulu merawat Fahri sejak kecil di sebuah pesantren kecil di luar kota. Pria yang mengantar Fahri kepada Umar Said saat usianya baru menginjak 12 tahun. Sosok yang selama ini dianggap sudah tiada. Fahri langsung memeluk pria itu. Dadanya berguncang hebata, menahan isak yang sejak lama terkubur. "Maafkan aku, Pak. Aku sempat lupakan semua. Setelah ayah angkatku wafat, aku hilang arah." Pak Jafar mengusap kepala Fahri seperti dulu. "Kamu tidak pernah lupakan apa-apa, Nak. Kamu hanya sedang diuji." Wanita yang bersamanya ikut bicara. Ternyata, ia adalah Bu Laila, notaris yang selama ini menjaga surat warisan Umar Said agar hanya diberikan pada saat yang tepat. "Kami mengamatimu dari jauh, Fahri. Kami tahu kamu harus melalui masa-masa sulit agar tahu siapa yang benar-benar mencintaimu. Dan kami tahu, Naila adalah jawaban dari doa panjang ayahmu." Naila yang berdiri tak jauh dari sana menatap mereka, masih tak percaya. "Ayahnya mendoakan saya?" tanyanya lirih. Bu Laila mengangguk. "Umar Said pernah berkata, 'Aku ingin anakku kelak menemukan seorang istri. Bukan yang mencintai kekayaannya, tapi yang sanggup bertahan bersamanya meski tak punya apa-apa.'" Naila tak mampu lagi menahan tangis. Ia berjalan pelan menghampiri Fahri, lalu memeluknya dari belakang. Hari itu, kenangan dan masa lalu bersatu kembali. Suara dari masa kecil, dari pesantren, dari panti asuhan, dari perjalanan panjang yang sepi, akhirnya sampai ke tujuan. Fahri kini tak lagi sendiri. Ia punya Naila. Ia punya kepercayaan yang diwariskan oleh orang-orang berhati mulia. Dan ia punya satu hal yang tak pernah bisa dibeli oleh siapapun, keikhlasan. Sore harinya, Pak Jafar duduk di serambi bersama Fahri dan Naila. Mereka membahas rencana ke depan. Membangun sekolah gratis, memperluas rumah singgah, dan membantu warga yang selama ini tak mampu. Dari kejauhan, langit senja terlihat hangat. Burung-burung pulang ke sarangnya. Dan di kampung kecil yang dulu menjadi panggung penghinaan, kini berubah menjadi saksi bagaimana cinta, kesabaran, dan harga diri mampu membungkam segala bentuk penilaian yang salah. Beberapa minggu setelah kabar pernikahan mereka mengguncang desa, Fahri dan Naila memutuskan untuk pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi bersama, tanah kelahiran mendiang Umar Said, ayah angkat Fahri, yang terletak di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Perjalanan mereka ditempuh dengan mobil sederhana, tanpa pengawalan, tanpa pengumuman. Hanya mereka berdua. Dan satu tujuan, mengenal akar dari semua perjalanan hidup yang telah mempertemukan mereka. Saat tiba di desa itu, udara terasa dingin. Pepohonan rindang menyambut dari kiri kanan jalan. Rumah-rumah berdinding kayu berdiri berjajar, tampak tua tapi bersih. Di tengah desa terdapat sebuah rumah tua berdinding papan. Atapnya masih beratap seng, tapi halaman depannya bersih dan tertata. Di sanalah Umar Said kecil dulu dibesarkan oleh seorang nenek penjual tempe yang tak kenal lelah. Di depan rumah itu, Fahri berdiri mematung. "Naila, aku pernah diajak ke sini sekali waktu umur 14. Ayah mengajakku berdoa di depan makam neneknya dan berkata, 'Jika aku mati, tolong jaga tempat ini.' Tapi aku terlalu muda untuk mengerti." Naila menatap rumah itu dengan hati yang sunyi. "Dan sekarang kamu kembali sebagai pewarisnya. Tapi bukan hanya itu. Kamu kembali sebagai anak yang telah menepati janji." Fahri melangkah pelan. Di halaman belakang rumah itu ada sebuah batu nisan tua, tanpa nama emas. Hanya ukiran kayu sederhana bertuliskan, Siti Salamah, wafat 1991. Fahri bersimpuh di depan nisan itu. Ia menunduk, lalu meletakkan bunga yang ia bawa dari kota. "Aku kembali, Nek. Bukan sebagai orang besar,
tapi sebagai cucumu yang masih mencoba memahami arti memberi. Naila ikut bersimpuh di samping Fahri. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Bolehkah aku ikut menjaga tempat ini bersamamu? Fahri menoleh, matanya memerah, lalu mengangguk. Rumah ini, tempat ini, akan kita jaga bersama. Kita bangun menjadi tempat orang-orang lelah bisa pulang. Hari itu, mereka mulai membersihkan rumah tua tersebut. Beberapa warga desa datang membantu mengenali wajah Fahri sebagai anak yang dulu pernah diajak Umar Said ke masjid desa. Mereka heran, seorang pewaris perusahaan besar mau kembali ke tempat kecil seperti ini. Tapi ketika mereka melihat bagaimana Fahri dan Naila membersihkan lantai rumah itu dengan tangan mereka sendiri, semua rasa heran berubah menjadi hormat. Tak lama kemudian, seorang pemuda desa bertanya, "Pak Fahri, mau dijadikan apa rumah ini?" Fahri menatapnya tenang. "Aku ingin rumah ini jadi rumah singgah tanpa nama. Siapapun yang lelah bisa datang dan duduk di sini tanpa ditanya dari mana dia berasal." Salah satu warga tua meneteskan air mata. "Bapak Umar Said pasti bangga, Nak. Sangat bangga." Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik pegunungan. Langit berwarna jingga tua, memantulkan cahaya di jendela rumah tua yang kini mulai hidup kembali. Di dalamnya, dua insan duduk berdampingan. Bukan untuk beristirahat, tapi untuk merangkai janji bahwa dari tempat kecil inilah mereka akan menabur benih kebaikan kemanapun kaki mereka melangkah. 3 bulan telah berlalu sejak pernikahan Naila dan Fahri mengguncang desa. Dalam waktu yang terasa singkat itu, banyak hal berubah. Rumah tua peninggalan nenek Umar Said kini telah menjadi rumah singgah tanpa nama seperti yang Fahri janjikan. Setiap hari, selalu ada tamu datang. Mulai dari petani yang kehabisan bekal, sopir truk yang kehujanan, sampai anak-anak jalanan yang dititipkan sementara oleh warga kota. Tak ada pertanyaan, tak ada syarat. Siapapun boleh masuk, duduk, makan, dan tidur jika butuh. Semuanya dikelola oleh Fahri dan Naila sendiri, dibantu oleh para relawan dari desa. Namun bukan hanya itu yang membuat perubahan besar. Orang-orang yang dulu mencibir dan menghina, kini mulai datang dengan kepala tertunduk dan mata berkaca. Bukan karena ingin meminta maaf saja, tapi karena mereka mulai merasakan dampak kebaikan Fahri di sekitar mereka. Suatu pagi, seorang pria tua dengan tongkat datang ke rumah singgah. Wajahnya terlihat keras, namun sorot matanya menampakkan luka. Ia adalah Pak Darmin, ketua RT di kampung Naila dulu. Orang yang paling lantang menentang pernikahan mereka, dan pernah menyebut Fahri sebagai sampah jalanan yang tidak tahu diri. Hari itu ia berdiri di depan gerbang, tangannya gemetar. Fahri yang sedang menyapu halaman langsung berhenti dan menatapnya. "Pak Darmin, silakan masuk." Pak Darmin menunduk, suaranya berat. "Saya tidak pantas masuk, tapi saya ingin bicara." Fahri mendekat. Tanpa canggung, ia mempersilakan pria itu duduk di bangku kayu. Pak Darmin menarik napas dalam lalu menunduk. "Aku salah menilai kamu, Nak. Aku lihat kamu hina. Aku pikir kamu akan bawa Naila hidup susah. Tapi ternyata, kau beri dia dunia yang tidak bisa kubayangkan. Bukan karena harta, tapi karena ketulusanmu." Fahri tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang pagi itu bersih tak berawan. "Pak, saya tidak pernah berharap semua orang suka saya. Tapi saya cuma ingin satu. Jangan lagi ada orang yang dihina hanya karena bajunya kotor, motornya tua, atau rumahnya reot. Karena tidak ada yang bisa ukur hati seseorang dari tampilan luar." Pak Darmin menangis. Ia menggenggam tangan Fahri. "Kamu benar, Nak. Kamu benar." Hari itu, banyak warga berdatangan. Mereka bukan lagi datang karena ingin tahu, tapi karena ingin belajar. Ingin tahu bagaimana dua orang muda bisa membungkam satu kampung hanya dengan keteguhan dan kasih sayang. Di ruang tamu rumah singgah, Naila duduk bersama beberapa ibu-ibu yang dulu mengejeknya. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Naila, kami dulu pernah tertawa saat kamu berjalan ke pelaminan sambil menangis. Kami kira itu air mata penyesalan." Naila menatap mereka dengan lembut. "Itu memang air mata penyesalan, tapi bukan karena aku menikahi Fahri.
Aku menyesal karena aku tak bisa menutup telinga dari semua hinaan yang waktu itu menyayat hati suamiku. Semua terdiam. Lalu salah satu dari mereka menangis dan memeluk Naila erat. Kami menyesal, sungguh. Hari-hari setelah itu, desa yang dulu penuh gunjingan mulai berubah. Orang-orang tak lagi mudah tertawa melihat seseorang berpakaian lusuh. Mereka mulai menyapa siapapun yang lewat, entah itu tukang sayur, pengamen, atau ojol yang mengantar paket. Fahri tak pernah menyuruh siapapun berubah. Ia hanya menunjukkan lewat tindakannya. Dan perlahan, satu persatu, semua mata yang dulu menertawakannya kini justru berbalik menghormat setiap kali ia melintas. Pagi itu, saat mentari baru menyentuh dedaunan di sekitar rumah singgah, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Sopir berpakaian rapi turun dan membuka pintu belakang. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya dengan setelan jas biru gelap. Wajahnya tenang namun berwibawa. Di tangannya ada map tebal bertanda lambang pemerintahan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, menunduk sopan saat melihat Fahri sedang menyapu halaman sambil mengobrol dengan beberapa anak kecil. "Maaf, ini rumah Tuan Fahri Al-Ghifari?" tanyanya pelan. Fahri menoleh. Senyumnya tetap hangat, meski suara pria itu terdengar resmi. "Benar, saya sendiri. Silakan masuk, Pak." Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari Kementerian Sosial. Dan ia datang membawa kabar yang tak pernah disangka oleh Fahri maupun Naila. "Bapak Fahri, selama 3 bulan terakhir, laporan kegiatan rumah singgah ini telah menjadi perhatian khusus kami. Video dan dokumentasi dari beberapa media independen telah memperlihatkan dampak nyata dari apa yang Anda dan istri lakukan." Ia membuka mapnya dan menyerahkan surat resmi dengan stempel merah tua. "Kami ingin mengundang Bapak dan Ibu Naila ke Jakarta sebagai tamu kehormatan dalam acara penghargaan Pejuang Kemanusiaan Muda Indonesia. Dan bukan hanya itu," pria itu menarik napas dalam. "Presiden sendiri akan menyampaikan apresiasi secara langsung kepada kalian." Fahri terdiam. Matanya langsung menatap Naila yang baru saja keluar dari dalam rumah, membawa 2 piring kue untuk anak-anak. Mata mereka bertemu. Naila tak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk pelan, seolah berkata, "Kalau ini untuk kebaikan lebih luas, aku ikut." Fahri menoleh ke arah utusan kementerian. "Terima kasih atas kehormatan ini, Pak. Tapi sebelum kami jawab, izinkan kami berdiskusi dulu bersama warga dan relawan kami. Karena rumah singgah ini bukan hanya milik kami berdua." Beberapa menit kemudian, para relawan dan tokoh desa berkumpul di serambi rumah singgah. Fahri menjelaskan maksud kedatangan utusan dari Jakarta. Alih-alih iri atau khawatir ditinggal, para relawan justru memberikan dukungan penuh. Kalau Bapak dan Ibu Naila diundang ke Jakarta, itu artinya suara dari tempat kecil ini bisa sampai ke telinga orang besar. "Kami dukung 1000%, seru Pak Iwan, salah satu relawan tertua. Hari itu keputusan dibuat. 2 hari lagi, Fahri dan Naila akan berangkat ke Jakarta. Tapi sebelum itu, mereka ingin meninggalkan satu pesan penting." Fahri berdiri di depan rumah singgah, memanggil semua anak-anak dan warga yang biasa datang. Di hadapan mereka, ia berkata, "Kami akan pergi sebentar, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyampaikan bahwa kebaikan bisa datang dari tempat sekecil ini. Kami mohon, jaga tempat ini seperti rumah sendiri, karena kebaikan yang terus dijaga akan jadi berkah yang tak pernah putus." Malam harinya, suasana di desa begitu syahdu. Tak ada pesta perpisahan, tak ada panggung hiburan. Hanya doa dan pelukan hangat dari orang-orang yang dulu menghina, tapi kini mencintai dengan tulus. Dan di tengah sunyinya malam, Naila menatap langit dari jendela kamar. "Dulu aku menikah dengan pria yang aku yakini baik meski semua orang menolak." Ia tersenyum, memandang Fahri yang sedang menyiapkan tas kecil. "Sekarang aku tahu, aku menikahi lelaki terbaik yang pernah Allah hadirkan ke dunia ini." Bandara Soekarno-Hatta tampak sibuk pagi itu. Tapi di tengah keramaian yang biasa, ada satu pasangan sederhana yang menjadi pusat perhatian diam-diam. Fahri mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan abu-abu, tanpa jas atau dasi. Naila berdiri di sampingnya, mengenakan gamis biru muda
dengan jilbab krem lembut, tanpa riasan mencolok. Mereka hanya membawa 2 tas kecil dan sebuah map berisi dokumen rumah singgah. Wartawan mulai bermunculan sejak semalam kabar kehadiran mereka bocor ke media. Tapi pasangan itu tetap tenang. Tak satu pun terlihat canggung. Setibanya di Jakarta, mereka dijemput oleh perwakilan kementerian dan dibawa ke sebuah hotel sederhana yang disediakan khusus untuk para tamu acara penghargaan. Namun karena Fahri menolak fasilitas mewah, panitia memindahkan mereka ke kamar yang lebih biasa, permintaan yang justru makin membuat panitia kagum. Sore harinya, acara besar itu dimulai. Di dalam auditorium megah bertema Malam Penghargaan Pejuang Kemanusiaan Muda Indonesia, semua tamu duduk di kursi berderet rapi. Ada para pejabat, pengusaha, dan aktivis sosial dari berbagai penjuru negeri. Kamera televisi nasional berjajar di setiap sudut ruangan. Ketika nama Fahri Al-Ghifari dan Naila Marwah disebut, ruangan seketika hening, lampu sorot mengikuti langkah mereka menuju panggung. Bukan langkah mewah, bukan langkah penuh gaya, tapi langkah ringan dari sepasang insan yang datang membawa luka, lalu mengubahnya menjadi cahaya. Menteri Sosial berdiri menyambut mereka. Tapi sebelum memberikan penghargaan, ia berkata, "Ada banyak orang di negeri ini yang membantu lewat kekayaan, tapi sedikit yang mau hidup bersama mereka yang miskin. Untuk tahu rasa lapar dan takut itu seperti apa." Ia menoleh pada Fahri dan Naila. "Dan kalian berdua telah mengajarkan bahwa cinta, ketika tulus, bisa menjadi kekuatan yang membungkam seluruh dunia." Tepuk tangan bergema. Semua berdiri, termasuk para pengusaha besar yang sebelumnya menganggap kisah mereka hanya isapan jempol. Naila gemetar saat mikrofon diberikan padanya. Tapi Fahri menggenggam tangannya erat, mengangguk pelan. Ia pun melangkah maju dan bicara. Suaranya tenang tapi penuh makna. "Dulu, aku berdiri di pelaminan sambil menangis. Bukan karena aku menyesal menikahi Fahri, tapi karena seluruh tamu undangan mencibirku seolah aku sudah menghancurkan hidupku sendiri. Mereka lihat Fahri dengan mata hina, tapi aku lihat dia dengan mata iman." Ia berhenti sejenak. Ruangan sunyi. Dan hari ini, aku berdiri di panggung yang sama sekali tidak pernah aku impikan. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami percaya bahwa luka yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi tangga naik menuju derajat yang tak disangka. Fahri pun bicara. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin mengajak semua orang untuk berhenti menilai orang dari helmnya yang kusam, dari jaketnya yang robek, dari motornya yang tua. Karena kadang, orang yang paling terlihat hina justru sedang menyamar menjaga martabatnya." Tepuk tangan mengguncang ruangan. Beberapa hadirin terlihat menangis. Menteri bahkan berdiri, menyalami mereka dengan 2 tangan, penuh hormat. Malam itu, penghargaan diberikan. Tapi yang mereka bawa pulang bukan hanya piala kristal, bukan hanya ucapan selamat. Mereka membawa pulang perubahan. Perubahan pandangan, perubahan hati, perubahan cara menilai manusia. Dan dari panggung itulah, kisah mereka menyebar lebih luas. Tidak hanya di desa, tapi ke seluruh negeri. Menyentuh hati ribuan orang yang pernah mengalami luka yang sama. Bahwa kebaikan, bila ditanam dengan ikhlas, akan tumbuh menjulang, melampaui hinaan, melewati batas logika manusia. Setelah kembali dari Jakarta, kehidupan Fahri dan Naila tak kembali seperti dulu. Namun mereka berdua tidak berubah. Meski kini dikenal luas, mereka tetap tinggal di rumah singgah yang sederhana, melanjutkan rutinitas yang telah mereka mulai sejak awal. Membersihkan lantai, melayani tamu, mengantar anak-anak sekolah, dan menyapa warga dengan senyum yang sama. Nama mereka kini ada di berbagai media nasional. Wawancara, undangan seminar, bahkan tawaran buku biografi datang bertubi-tubi. Tapi semuanya ditolak halus, kecuali satu. Undangan untuk menghadiri sebuah pertemuan kecil bersama anak-anak jalanan di kota lain. Kalau undangan itu bisa membuat anak-anak itu tersenyum dan merasa didengarkan, kita berangkat, ucap Fahri pada Naila. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang lebih bermakna. Rumah singgah di desa tempat mereka tinggal tak pernah sepi.
Orang-orang datang bukan lagi karena penasaran, tapi karena percaya. Mereka ingin belajar. Mereka ingin berubah. Di antara semua itu, satu orang diam-diam selalu datang di waktu subuh dan duduk di beranda rumah singgah. Ia tak banyak bicara, hanya menyapu halaman atau membantu membersihkan selokan. Itu adalah Ibu Naila. Sejak hari akad yang menggetarkan seluruh kampung, Bu Wati berubah. Ia tak lagi bicara keras, tak lagi membanggakan harta atau status. Ia lebih banyak diam, dan lebih sering menangis saat melihat Naila mencuci baju suaminya dengan tangan sendiri. Suatu pagi, saat Naila sedang menjemur pakaian, ibunya datang menghampiri. Leherku dulu terlalu tinggi, Nak. Aku pernah berpikir martabat seorang ibu tergantung dari siapa menantunya. Tapi ternyata martabat seorang ibu sesungguhnya ditentukan dari seberapa jauh dia mampu menerima kenyataan meski pahit. Naila memeluk ibunya tanpa berkata apapun, karena air mata mereka telah mengucapkan lebih dari cukup. Sementara itu, di ruang tengah rumah singgah, Fahri tengah menerima kunjungan dari seorang tokoh agama yang diam-diam memperhatikan kiprah mereka selama ini. Tokoh itu berkata pelan, "Saya ingin tahu satu hal, Nak. Apa yang membuatmu tetap sabar saat semua orang menghina, menertawakan, bahkan meremehkan akad suci kalian di depan umum?" Fahri tersenyum, matanya menerawang. "Saya tidak sehebat itu, Ustadz, tapi saya punya satu doa yang saya bisikkan setiap malam sebelum tidur." "Apa itu?" "Saya selalu berdoa begini, Ya Allah, jika hinaanku hari ini adalah jalan untuk meninggikan derajat orang-orang yang aku cintai, maka izinkan aku menjalaninya dengan ikhlas." Ustadz itu tak sanggup menahan air mata. Ia menggenggam tangan Fahri erat. "Itu bukan doa biasa, Nak. Itu doa orang yang tak mencari pujian, tapi ridha Allah semata." Hari itu, hujan turun perlahan. Langit mendung, tapi hati semua orang yang tinggal di rumah singgah itu hangat. Karena mereka tahu, tidak ada doa yang sia-sia jika dibaca dengan hati yang tulus, dan tidak ada luka yang abadi jika dilapisi dengan sabar dan kasih sayang. 1 tahun telah berlalu sejak akad yang pernah membuat seluruh kampung gempar. Rumah singgah kini telah memiliki 2 cabang baru di kota lain. Semuanya dikelola oleh para relawan yang pernah belajar langsung dari Fahri dan Naila. Mereka meniru prinsip yang sama, buka pintu untuk siapapun tanpa syarat, tanpa banyak tanya. Namun semakin besar yang dijalankan, semakin besar pula ujian yang datang. Pagi itu, sebuah surat tiba. Surat berlogo perusahaan besar, milik mendiang Umar Said. Fahri membukanya perlahan. Di dalamnya sebuah undangan rapat warisan lanjutan yang membahas pembagian aset properti luar negeri, warisan tambahan yang belum sempat disahkan saat ia menikah. Nilainya? Ratusan miliar rupiah. Naila melihat wajah suaminya yang tenang, namun menyimpan kegundahan. "Apa kamu akan hadir?" tanya Naila pelan. Fahri mengangguk. "Bukan karena aku menginginkan hartanya, tapi karena aku ingin memastikan semua yang beliau tinggalkan tidak salah tempat." Beberapa hari kemudian, Fahri terbang ke luar negeri didampingi kuasa hukum. Di ruang rapat yang megah, ia duduk di hadapan notaris, pengacara, dan beberapa nama pemegang saham besar yang selama ini menunggu warisan itu jatuh ke tangan mereka. Saat surat terakhir dibacakan, notaris menyebutkan seluruh aset luar negeri ditransfer atas nama Fahri Al-Ghifari sepenuhnya. Beberapa orang langsung keberatan. "Tidak adil, dia hanya anak angkat. Dia tak pernah mengelola bisnis luar negeri." Fahri tetap duduk, tenang. Ia mengambil mikrofon. Suaranya mantap tapi lembut. "Jika kalian merasa lebih layak, ambillah semuanya. Tapi izinkan aku mengubah satu hal." Semua menatap bingung. "Aku tidak akan bawa uang itu ke Indonesia. Aku akan titipkan seluruh nilai aset luar negeri ini untuk membangun sekolah dan klinik gratis di negara-negara yang dulu pernah disinggahi ayahku dalam misi kemanusiaan. Aku tidak ingin namaku tercatat sebagai pemilik. Cukup ditulis, dari seorang anak yang pernah dipeluk oleh Umar Said." Ruangan hening. Bahkan pengacara yang duduk paling ujung menunduk dalam-dalam.
Keputusan itu diliput oleh media internasional, tapi Fahri tak pernah memberi satupun wawancara. Ia memilih diam. Baginya, warisan yang sesungguhnya bukan tentang uang yang diwariskan, tapi nilai-nilai yang ditanamkan. Sesampainya di tanah air, Naila menyambutnya di bandara, dengan senyum yang tak berubah sedikit pun, sejak hari pertama mereka menikah. "Bagaimana hasilnya?" tanya Naila, sambil menggandeng lengan suaminya. Fahri menjawab singkat, "Tak ada yang kita bawa pulang, tapi insya Allah, ada banyak yang akan sampai pada mereka yang membutuhkan." Mereka pun pulang ke rumah singgah. Disambut tawa anak-anak, pelukan warga, dan pelan-pelan, suara azan maghrib dari masjid kecil di ujung gang. Malam itu, mereka duduk di serambi seperti biasa. Naila menyeduh teh. Fahri membuka kitab kecil yang dulu diwariskan ayah angkatnya. Angin malam menyapu rambut mereka perlahan. "Kalau kelak kita punya anak," ucap Naila sambil menatap langit. Fahri menoleh, mengangkat alis. "Aku ingin dia belajar dari rumah ini, bahwa membangun martabat tidak harus pakai mobil mewah, tapi cukup dengan kejujuran dan cinta yang tidak menuntut." Fahri menggenggam tangan istrinya. "Dan jika aku dipanggil lebih dulu, tolong jaga semua ini tetap sederhana." Naila menjawab sambil menatap dalam. "Aku janji akan menjaganya seperti aku menjaga cintamu sejak hari pertama semua orang menghinamu. Dan malam pun turun sepenuhnya. Tapi di rumah kecil itu tak ada gelap yang menyakitkan, karena cinta telah menyalakan cahaya yang tak pernah padam." Hari-hari berlalu dengan damai di desa itu. Rumah singgah tetap berdiri seperti semula. Tidak diperluas, tidak diubah menjadi megah. Masih dengan dinding kayu, tikar pandan, dan aroma sederhana dari dapur yang selalu menyala. Fahri dan Naila menjalani hidup seperti dua orang biasa. Mereka tidak mencari pengakuan, mereka tidak mengumpulkan penghargaan. Bahkan nama mereka tidak terpajang di depan rumah singgah yang mereka dirikan sendiri. Sampai suatu sore, datang seorang anak laki-laki, sekitar usia 9 tahun. Wajahnya hitam legam karena matahari, bajunya robek di pundak, dan di tangan kirinya ada plastik berisi sisa nasi bungkus. Ia berdiri di depan gerbang, ragu-ragu. Naila keluar dengan senyum hangat. "Ayo masuk, Nah." Anak itu menatap dengan mata penuh curiga. "Tapi, saya kotor, Bu." Naila berjongkok menatap sejajar. "Di sini tidak ada yang dinilai dari bajunya. Kamu haus?" Anak itu mengangguk pelan, lalu pelan-pelan melangkah masuk. Ia tidak tahu bahwa tempat yang baru saja ia injak adalah rumah yang dulu menjadi pusat cemoohan, yang berubah menjadi tempat perlindungan. Fahri menyaksikan dari jendela, tersenyum. Tapi ada sorot mata lain di wajahnya hari itu. Wajah yang tenang, namun letih. Beberapa hari kemudian, Fahri jatuh sakit. Bukan sakit berat, hanya batuk dan demam. Tapi tubuhnya melemah. Dan meski dokter desa menyarankan rawat inap, Fahri menolak. "Aku ingin tetap di rumah singgah. Di tempat aku dan Naila belajar makna hidup." Naila merawatnya dengan sabar. Setiap malam ia membaca doa-doa yang dulu biasa dibacakan Umar Said kepada Fahri kecil. Ia percaya sakit ini akan sembuh seperti sebelumnya. Namun Allah lebih tahu. Satu malam, di antara remang lampu minyak dan zikir pelan yang tak henti terucap, Fahri mengembuskan napas terakhirnya. Dalam tidur, tanpa suara, tanpa pamit, hanya tersenyum. Seperti biasa, Naila memeluk tubuh suaminya, menahan tangis, tapi ia tidak menjerit. Ia hanya menggenggam tangan Fahri erat, dan berbisik dengan suara bergetar. "Aku akan lanjutkan semua yang telah kamu mulai." Keesokan paginya, kabar meninggalnya Fahri menyebar ke seluruh penjuru desa. Tangis pun pecah, bukan karena kehilangan tokoh besar, tapi karena mereka merasa kehilangan saudara. Sosok yang dulu mereka hina, kini mereka doakan dengan air mata paling jujur. Pemakaman Fahri dilakukan secara sederhana, di belakang rumah singgah, di bawah pohon mangga yang dulu ditanam Umar Said. Tidak ada batu nisan mewah, hanya kayu kecil bertuliskan, "Fahri Al-Ghifari, suami dari Naila, sahabat bagi semua." Warga dari desa-desa jauh datang berbondong-bondong.
Mereka tidak membawa karangan bunga, tapi membawa satu hal, cerita. Cerita tentang saat Fahri membantu mereka diam-diam. Saat ia berhenti di tengah jalan hanya untuk menolong seorang kakek menyeberang. Saat ia diam-diam menyelipkan uang di kantong anak-anak penjual tisu yang tidur di emperan toko. Setelah semua selesai, Naila duduk di samping makam suaminya, mengelus batu tanah yang masih basah. Semua orang pernah tertawa saat aku memilihmu, Fahri. Tapi lihatlah, sekarang semua orang mendoakanmu. Angin sore berhembus pelan. Rumah singgaha tetap berdiri. Anak-anak tetap tertawa. Warga tetap datang meminta nasihat dari Naila. Tapi yang paling indah adalah tidak ada lagi yang menertawakan jaket robek. Tidak ada lagi yang meremehkan orang karena naik motor tua. Tidak ada lagi yang mencibir seseorang hanya karena ia membawa helm dan wajahnya letih. Karena dari kisah Fahri dan Naila, desa itu belajar bahwa cinta, saat disatukan dengan ketulusan dan sabar, akan menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Tanpa panggung, tanpa sorak-sorai, tapi tetap abadi. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.